Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di FH Channel yang keren beken, yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya, agar kita tidak tergelincir menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan, sang pakar Bible teologi yang begitu apik dan penuh data yang valid. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. 1 Yohanes. Ayo belajar dulu, login dulu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, coba baca. Sorry. Pasal 5, iman mengalahkan dunia. Pasal 5 ayat 7. Oke, ayat 7. Kesaksian tentang anak Allah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, jadi disebutkan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itulah konsep Tritunggal kan? Iya, betul. Jadi cuma ayat itu aja yang mengajarkan Trinitas atau Tritunggal. Iya. Nggak ada ayat lain yang mengajarkan Trinitas kecuali ini. Yang paling lengkap gitulah. Kalau Matius 28:19 menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul. Tapi tidak disebut satu. Ya kan? Yang nyebut satu cuma ini. Nah, ini ada nih. Sama nggak dicek ayatnya? Bunyinya sama nggak? Coba bandingin. Ini sama itu tadi. Baca. So, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Sama nggak sama Sama. itu? Ini punya Protestan, ini punya Katolik. Isinya sama kan? Sama. Karena yang ada 66 kitab di situ ya ada di sini. Gitu. Iya. Terus kenapa ini jadi banyak? Makanya baca nih yang di garis bawah. Yang gitu. Oke. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Tidak asli kan palsu. Nah iya, lu yang ngomong palsu kan, bukan gua kan. Lu udah baca sendiri, ada Bible yang bisa ngomong begini. Dan ini nggak cuma satu yang begini. Banyak belasan ayat-ayat yang tidak asli. Di dalam. Jadi kalau di situ kan nggak ada catatan begini kan. Ini ada catatan itu. Makanya jauh lebih tebel. Sekarang gua tagih. Kalau ada kitab yang dianggap kitab suci, ada ayat yang palsu. Kitab suci bukan? Kalau ada yang palsu ya bukan kitab suci. Palsu. Jadi Bible yang kamu pahami? Kalau yang aku pahamin ya sama ini ya, ini kan Bible kan banyak macam nih. Ada Bible dari Kristen mana, ini Kristen Tahu, Katolik dan lain-lain. Tapi gitu maksud saya gini, ini kan 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu. Di Iya. sini juga sama, ada Kejadian, ada Wahyu, sampai Wahyu ada. Cuman yang 7 kitab di sini nggak masuk sini. Isinya sama, tadi udah buktiin sendiri kan, Iya. bunyinya sama. Jadi gimana ceritanya Angel mau menyandarkan keselamatan kalau menyandarkan keselamatannya dari ayat yang tidak asli, pakai pasti lagi. Baca lagi, pasti tidak asli. Tapi bukannya Al-Quran itu 80%-an kebanyakan ikutin dari Alkitab ya. Gini. Karena kan Islam itu kan bukannya agama terakhir yang menyempurnakan katanya. Terus? Jadi kan banyak banget juga kan Al-Quran itu menceplak dari Alkitab. Menjiplak. Ya. Oke. Dan Sekarang gue durasi. peragain ya. Iya. Sekarang gue peragain nih. Ini orang Islam kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue peragain ya. Ini abang-abang dua nih. Saya tanya, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Nggak ada nggak? Ada nggak? Dari Al-Quran jangan-jangan nggak tahu lagi. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu atau nggak ada? Ini nggak tahu. Nggak tahu. Nggak baca Al-Quran anjir. Perasaan nggak ada? Masa pakai perasaan? Ya pakai perasaan lah. Yakin? Bener ya? Ada nggak cerita Nabi Harun bikin patung sapi berhala untuk disembah bangsa Israel? Di Quran? Kalau di Quran bikin patung sapi siapa? Nggak tahu juga? Astagfirullahaladzim. Lama-lama login dan Asyhadu. Haleluya. Nggak ada cerita Nabi Harun. Ada sih KTP Memang kan? nggak ada, tapi yang bikin siapa di Quran? Namanya Samiri namanya. Aja. Ya. Aku pernah dengar sebenarnya, cuman aku lupa. Makanya Ya. ngaji lagi. Dua dah. ya, ini dua. Alif batas. Lanjut nih. Ada nggak di Quran cerita Nabi Lot mengamili 2 anak perempuannya? Nggak ada.
Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzina sama Binor? Tahu Binor kan? Binor. Apa? Binoran. Ada nggak? Berzina loh ya, berzina loh. Ada nggak cerita di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Ada nggak cerita di Quran Nabi Ayub alaihissalam nyalahin atau menghujat Allah? Di sini semua ada nih. Kalau di sini ada cerita Nabi begitu, di Quran nggak ada cerita Nabi begitu. Kira-kira apakah Quran jiplak ini? 80% kok. Berarti 20%-nya nggak jiplak. 80%. Pernah ngitung emang 80%? Enggak sih, kata orang-orang. Kata orang. Ya, Gini, jadi saya jelasin. emang bener kok, bener. Saya jelasin gini. Quran ini kan sebagai kitab yang dianggap diturunkan paling akhir. Iya betul. Tetapi di dalam Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diberikan kepada Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil. Tetapi yang kalau kita pelajarin, ini kapan disusun, siapa yang menulis, kira-kira pakai bahasa apa, tahun berapa dan segala macam. Ternyata bisa dipastikan bahwa yang disebut Taurat, Zabur, Injil yang disebut sama Quran nih, ini bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Kenapa begitu? Karena ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ditulis oleh Nabi Daud, tidak ditulis oleh Yesus yang ini. Jadi ini ditulis oleh kira-kira 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun. Jaraknya ini ke Nabi Musa aja 1000 tahun. Jaraknya ini ke Nabi Daud aja 500 tahun. Jaraknya ini dari Yesus sampai menjadi kitab komplit begini 400 tahun. Menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang nulis 4 gospel, yang cerita Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini bukan orang-orang yang saksi mata langsung. Juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi yang nulis itu orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu. Murid-murid Yesus emang ada yang pendidikan tinggi? Kecuali Matius? Nelayan gitu loh. Nah, Yesus berbahasa apa? Yang Angel tahu. Bahasanya apa? Bahasa Roh Kudus. Bahasa Roh. Tahu nggak bahasa Roh? Tahu nggak? Tahu nggak bahasa Roh? Bahasa. Sandalawas itu. Iya. Iya lagi. Bener. Iya bahasa Roh kayak gitu. Tahu nggak Yesus ngomong kira-kira tuh ngomong bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ibrani untuk ibadah. Bahasa sehari-harinya apa? Bahasa Aramaik. Oke. Betul-betul aja. Aramaik. Ya. Kira-kira pernah nggak Yesus ngomong bahasa Yunani? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak akan pernah. Karena orang-orang Israel pada waktu itu memang sedang dijajah sama Yunani. Ya kalaupun bisa mungkin sepatah dua kata-kata. Itu bukan bahasa Inggris ya kok? Bukan, apalagi bahasa Inggris. Nggak, jujur aku nggak tahu. Oke, sekarang Yesus nggak ngomong bahasa Yunani. Murid-murid Yesus yang tidak berpendidikan juga nggak ngomong bahasa Yunani. Ini kok tiba-tiba kitabnya dalam bahasa Yunani? Gitu. Itu indikasi bahwa yang nulis itu bukan orang-orang yang kenal Yesus. Gitu. Bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus. Ini gua ada bagian itu. Sejarah penyusunan Bible itu semuanya ada. Tahun-tahunnya gitu. Semuanya ada. Ya, ini bukan gua ngada-ngada. Memang ada orang yang bikin itu. Dan itu bukan orang sembarangan gelarnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau mau dibandingkan dengan Quran, Quran itu boleh dikatakan begini. Quran itu adalah yang disebut sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi bukan kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Satu. Yang kedua, Quran itu adalah fungsinya sebagai al-muhaimin, mengoreksi. Jadi kitab-kitab yang dulu sudah pernah diturunkan, ditulis sama orang-orang yang bukan pengikut nabi-nabinya, disalahpahami oleh pengikutnya, diluruskan, dikoreksi sama Quran. Kemudian baru dijelaskan oleh Quran. Sebutannya mubayyin. Contoh, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Di sini kan sebetulnya kan Yesus kan disalib gitu kan. Di Quran dibantah. Sebenarnya Yesus tuh nggak dibunuh, nggak disalib. Bahkan tadi yang gue tunjukin ada kitab yang hampir sejaman sama Yesus pun bilang yang disalib bukan Yesus gitu. Ya. Jadi fungsinya Quran begitu. Quran memang menyebutkan kira-kira 24 nama nabi yang ada di Bible. Tetapi Quran itu atau istilahnya Allah SWT menggunakan nama-nama nabi yang ada di orang Israel ya, itu sebagai pengingat gitu. Pengingat. Ini dulu Nabi Musa begini, mengalami begini, Nabi Harun begini, mengalami begini. Itu adalah karena mereka apa? Tujuannya untuk mengingatkan kita yang sekarang. Tujuannya itu. Menggunakan 24 nama nabi itu bukan berarti nyontek dari situ gitu. Memang ada cerita-cerita yang sama, ya karena memang sumbernya juga sama. Nabi Musa juga pasti menerima Taurat juga pasti dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sumbernya sama. Cuman ketika menjadi kitab diselewengkan sama yang nulis, sama yang istilahnya yang sudah ribuan tahun sesudahnya. Orang kalau sudah ribuan tahun bagaimana ceritanya bisa dapat cerita yang pasti benar? Quran dipercaya oleh orang Islam itu adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan yang baru terbukti baru sekarang. Contoh, bukti. Di Quran disebutkan kami menurunkan besi kepada manusia untuk bermanfaat bagi manusia. Menurunkan itu dari atas ke bawah.
Dari atas Dari atau atas ke bawah. dari atas ke bawah? Dari mana kira-kira? Kalau bumi, besi yang di bumi itu dari mana kalau dari atas? Dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk, baru tercipta. NASA juga berani bilang, besi yang ada di bumi itu bukan berasal dari bumi. Nabi Muhammad SAW ngomong begitu dari mana kalau bukan dari yang menciptakan langit dan bumi? Itu baru salah satu dari 1000. Ada 1000 ayat dalam Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Terbukti baru sekarang, tapi baru 80%. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Dan insya Allah nanti terbukti benar kalau pakai ilmu probabilitas. Di Quran ada urutan-urutan penciptaan, urutan-urutan embrio kita sebagai manusia nih. Usia sekian minggu, ya cuma dari air mani yang hina gitu. Usia sekian minggu nanti jadi bentuk seperti lintah. Usia sekian minggu nanti baru dikasih roh. Usia sekian minggu nanti dibentuk seperti bayi dan sebagainya. Urutannya ada lengkap. Profesor Kit Elmore namanya. Itu dia menulis buku, embrio tuh begini. Tapi dia bisa nulis buku dia karena dia pakai mikroskop. Nabi Muhammad SAW punya mikroskop nggak pada waktu itu? Enggak. Untuk mengucapkan ayat-ayat yang berurusan dengan embriologi. Nggak ada mikroskop, sampai akhirnya Profesor Kit Elmore ke Arab Saudi bikin konferensi pers. Dia seorang Kristen Presbyterian, berani ngomong bahwa Quran itu bukan karangan Muhammad, pasti diturunkan dari Tuhan yang Maha Pencipta. Seorang profesor Kristen. Belum lagi nanti ada Profesor Maurice Bucaille yang meneliti mumi. Ternyata di Quran disebutkan bahwa jenazahnya mumi itu akan diselamatkan. Untuk apa? Untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Ternyata jenazah yang diperiksa oleh Profesor Maurice Bucaille yang dianggap sebagai jenazahnya Fir'aun pada saat itu, benar, ternyata di seluruh jenazah itu banyak mengandung kandungan garam. Artinya mayat itu pernah kecebur di laut, matinya mati di laut. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong begitu? Fir'aun diselamatkan dari jenazahnya untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Profesor Maurice Bucaille belajar Islam 2 tahun baru masuk Islam. Dan masih banyak yang lain. Gunung disebut pasak di Quran. Pasak bentuknya seperti apa? Seperti paku yang gede gitu kan? Ada badannya, ada kepalanya, ada badannya. Seorang profesor namanya Frank Press menulis buku judulnya The Earth, Bumi. Dia menyebut gunung sebagai steak atau peck. Steak itu ya, atau peck itu ya pasak. Gitu. Ternyata gunung yang kita bisa lihat ke atas tinggi, ternyata badan gunungnya ke bawah jauh menghunjam ke bawah. Gunung Everest yang tingginya 8.800 meter, badannya sampai 125 km. Jadi memang benar-benar seperti pasak gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong gunung seperti pasak? Pada zaman itu belum ada alat buat meriksa kandungan tanah. Dari mana? Kalau bukan dari yang menciptakan langit dan bumi dan gunung gitu loh. Ya. Itu maksudnya. Itu banyak banget, 1000 ayat itu ngomongin begituan. Nah, yang ini banyak terjadi kesalahan. Walaupun masih ada yang benar, tapi juga ada salahnya. Gitu. Jadi kita memandangnya, satu, ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang disebut oleh Quran. Kedua, di dalam sini masih ada sisa-sisa kebenaran. Ya, ajarannya masih ada yang sama dengan Islam. Tetapi yang ada kebenaran itu sudah bercampur dengan kebatilan. Makanya kita nggak bisa ngikutin itu. Gitu. Itu penjelasan secara globalnya tuh begitu. Kalau mau bahas yang kecil-kecil, kontradiksi atau buat, tadi udah gue tunjukin. Ya kan? Kontradiksi mungkin tadi belum ya? Ini gue tunjukin sedikit aja nih. Hah? Mau ngecas? Nggak bawa. Ada di sini. Coba di sini nih. 2 Tawarik 22 ayat 2, baca coba. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ingetin ya, ada Ahazia, ada 42 tahun, ada nama ibunya Atalia, ada cucu Omri gitu ya. Ingat ya, bandingin sama ini. Azalia berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem, namun ibunya Atalia, cucu Omri. Sama apa beda? Beda. Ini 42. Ini 22. 22. Lagi diskon apa gimana? Nggak tahu. Diskon matahari. Diskon awal tahun atau gimana? Sama-sama LAI. Yang ini ada ayat yang pasti tidak asli. Yang ini ada beda-beda begitu. Kira-kira itu kitab suci atau bukan? Nah, kalau kita mau selamat sampai di akhirat, yang mana yang harus kita ikutin? Kitab yang ada kontradiksi sama ayat tidak aslinya, atau kitab yang terbukti gitu, sama sains, sama ajarannya. Lo mau nggak bacain gitu?
Baca doang, nggak usah pakai bismillah. Baca ini pakai bismillah. Mau nggak bacain? Anak ini kok. Lucu nih, ini bagus nih. Lu dengerin aja ya. Baca-bacain ya. Tapi lu harus baca ya. Iya, baca beneran kok. Masa bacanya sih? Enggak cuma baca doang, Angel. Angel dengerin aja. Tuh yang warna kuning nih. Dan lak-lak. Baca yang bener dong. Gak mau baca ya. Ngeri. Disensor ya. Gua minta tolong banget nih. Emang mau ditayangin? Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meragai dan keluar. Sekarang yang ini warna kuning juga. Cuman baca doang. Ntar kita apa? Sama Elai juga. Ini jelas. Dan lak-lak dan sejenisnya. Sorok ya. Iya. Dan meragai Corok. dan keluar. Dia cuma baca doang loh. Nah. Ini udah perjelas malah. Oh baca sendiri? Ini kita apa? Oh baca sendiri Tapi ini? ini kita apa? Iya, ini depannya nih. LAI 70 kan? Oh, tahun-tahunnya tuh Yang beda-beda ya? Beda. Tahun-tahun semua beda ya? Ini tahun 58. Ini kuntul. Ah, coba kalau yang itu apa? Kalau yang ini? Astagfirullahaladzim. Kalau yang ini? Dan laka dan kon. Gue makan gak mau lagi makan Batman. Ini juga LAI. Ini tahun berapa ya? Yang itu tahun 58. Nih, Sama-sama. Bahkan yang lebih lama lebih jelas kata-katanya. Yang diperbarui pada kelas itu. tuh. LAI kan? Tahun 58. Itu tahun 70. Ini kok lebih kayak kuntul gitu. Ya memang ada burung kuntul. Memang ada kayak burung bangau cuma lebih kecil gitu, namanya burung kuntul. Oke. Ya ini sih Kita cuma lagi bahas apa itu kuntul itu? Ampun, dari burung-burung yang nggak boleh dimakan. Oh. Cuma gitu doang. Nah ini sih bukan kesalahan apa ya, bukan kesalahan wahyu. Ini hanya gejala bahasa. Bahasa. Oke, terus? Ya nggak apa-apa. Tapi yang inti sebenarnya ini, Ya. bagaimana Angel mau menyandarkan keselamatannya berdasarkan kitab yang ada ayat tidak asli, berdasarkan ayat yang ada kontradiksi, berdasarkan ayat yang ada kesalahan ilmiah. Gitu aja sih. Dan juga ajarannya bertolak belakang. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu konsep ketuhanannya bertolak belakang. Gue bisa buktiin. Ya, nih. Buka sendiri. Bilangan 23:19. Ya, Bilangan enggak. Tadi nyari bilangan ke belakang-belakang, berarti enggak biasa buka Bible. kejadian keluaran imamat bilangan. Iya. Nah. Itu Bilangan cuman apa? 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Yul, lapar Yul. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apa? Masakan ia berfirman dan Yang Tidak depan tadi apa? Allah bukan Bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. ya, bukan manusia dan anak manusia ya. Ya. Coba baca Al-Ikhlas ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Gak tahu ya. Ya. Benar kan? Di Quran juga bilang begitu. Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Artinya Allah juga bukan manusia, juga bukan anak manusia gitu. Itu bilang begitu juga. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Sekarang buka lagi. Keluaran 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluaran berapa? 9, 14. Nasi goreng ya? Hah? Nasi goreng. Gue biasa ya, nggak pakai sayur, nggak pakai telur. 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap Nasi goreng? engkau sendiri, Nasi goreng terhadap malah. pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang apa? Seperti aku di seluruh bumi. Di Quran surat Al-Ikhlas tadi ayat 3, ayat 4-nya bilang apa? Walam yakullahu kufuwan Kufuwan ahad. ahad. Tidak ada yang serupa dengan atau menyerupai aku di seluruh bumi. Ya. Keluaran, buka lagi. 1, 2, 3, 4, 6 ya? 6 berapa? Cukup kali ya? Keluaran Keluaran 33, 20. Keluaran 33 20. ayat 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya. Sekarang buka lagi
1 Raja-Raja 8 ayat 27. Jadi keluaran imamat bilang. Gini kalau lebih ketat. Jadi dia pengen mualaf, emang dia pengen mualaf. Menikah. Tapi kalau dia mau masuk Islam, orang tuanya nentang nggak? Bapaknya. Papa sih. Bapaknya doang. Tapi dengan papanya gimana nantinya kira-kira kalau masuk Islam? Nah, dia pengennya di keluarga bapaknya dia seolah-olah Ada Abel. Kristen kok. Gimana? Dia kalau Nggak salah Buddha. pas lagi datang nih ke keluarga bapaknya, omanya, dia Ini Yul, bawa lagi Yul, takut kurang Yul. orang tahunya dia Kristen. Jadi kalau sebenarnya dia Islam, tapi dia tuh karena takut aja dikucilin atau gimana sama keluarga bapaknya. Iya, tapi maksudnya kan nggak sampai yang kenapa-napa kan kalau Enggak. sampai tahu masuk Islam kan. Oke. Raja-raja. Tadi apa? 1 Raja-Raja 8:27. Ayat 8. Pasal 8. Pasal 8. Ayat 27. Oh, sorry, pasal 8 ya. Ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Tetapi benarkah Allah hendak Membuat apa? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Engkaunya itu hanya gede berarti Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kuhadirkan ini. Langit yang menguasai segala langit aja nggak muat, apalagi rumah Tuhan di bumi. Terus gitu kan? Sekarang buka lagi Hosea 11 ayat 9. Hosea. 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 Ya, ada komat-kamit dulu. Aku sekarang pakai Alkitabnya yang ini. Komat kamit. Hosea itu perjanjian lama nih dia Hosea. Ini semua perjanjian lama. Ya. Gua tunjukin lu semua di perjanjian lama. Hosea berapa? Kalau dia tuh selalu 11. pendapat gini kalau ada ngomong perjanjian lama beda sama perjanjian baru. Ya, emang udah. beda. Iya, makanya sekarang gua buktiin. Ya, Hosea Kalau beda berapa? kenapa dijadiin satu maksudnya? Buat belajar aja. Oh, buat belajar. Berarti kan kontradiksi. Nanti gua tunjukin kontradiksinya. Hosea berapa? 11. Ayat. 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala. Itu tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk Bukan manusia ya? menghanguskan. Bukan manusia ya? Ya. Buka lagi Ayub. Ayub berapa? 9. Ayub 9. 32. Ayat 32 ya. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Buka lagi Ayub 37. Ayat 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu? Siapa yang maha tahu? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak ada yang serupa dengan Tuhan di seluruh bumi. Tuhan tidak dapat muat di dalam langit yang menguasai segala langit. Ya, terus lagi apa tadi? Tuhan bukan manusia lagi. Tuhan maha tahu, ya kan? Sekarang buka Maliaki 3 ayat 6. Maliaki mana ya? Oh ini. Maliaki 3:6. Zakaria. Maliaki. Nah, tutup yang udah ada Nah, ini. itu. Nah, itu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oh, jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak dapat muat di dalam segala langit, tidak ada yang dapat memandang aku, tidak ada yang serupa dengan Tuhan, Tuhan tidak berubah, Tuhan maha tahu. Oke, itu adalah sifat-sifat Tuhan ya. Ya. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba Tuhan bisa jadi Yesus. Nah, kontradiksi nggak menurut Angel? Kita aja. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngaku Tuhan. Benar? Ya. Yesus ngakunya Nabi nggak? Pernah baca? Matius 13. Ayat 57. 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, itu Yesus lagi ngomongin Yesus siapa ditolak di kira-kira? Nazaret. Baca dari perikopnya. Yesus ditolak di Nazaret.
Saya semenjak telepon itu begitu tiba-tibanya telah saya sengaja melakukan di situ. Dari manakah perolehnya hikmat yang kuasa yang mengadakan di masjid itu? Bukanlah ia anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudara Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas, dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan sama dengan kita. Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi Yesus lagi ngomongin siapa? Terus lagi ngomongin Nabi. Iya, yang dimaksud Nabi itu oleh Yesus siapa? Yesus. Yesus sendiri kan? Berarti Yesus kan sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia juga seorang Nabi sebenarnya kan? Betul nggak? Orang lain nyebut Yesus, Nabi bukan? Yohanes 4. Ayat 19. kata perempuan itu kepadanya Tuhannya sekarang kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, orang Kata lain nyebut perempuan itu Yesus juga kepadanya Tuhan Nabi kan? nyata sekarang kepadaku bahwa engkau. Sekarang, tadi kelewat di Matius juga ada lagi tuh, Matius 21. Ayat 1 ayat 11. ayat 11 ya. Ayat 11. Ya. Dan orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tuh. Itu diluka di Yerusalem. Orang zaman dulu nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Orang zaman sekarang, inilah Tuhan Yesus. Emang sama Nabi sama Tuhan? Beda. Cuma motor kita kalau sendiri. Kayak lo nih. Nanti mas mencuri kamu biar buka aja. Kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan, berarti orang Kristen sekarang kan beda sama orang-orang pada waktu Yesus masih hidup. Yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, itu kan Paulus. Kalau lu nggak mengaku dengan mulut lu, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kalian, kalian nggak akan selamat. Kalau Yesus ngajarinya, kalau lu nggak taubat dan menjadi seperti anak kecil, lu nggak akan masuk surga. Kan beda. Sekarang buka lagi Yesaya. Yesaya perjanjian lama perjanjian baru ya. Perjanjian lama dong. Perjanjian lama ya. Oh iya. Dengar dulu. Yesaya pasal 1, 1 ayat 16 sampai 18. Itu perikopnya apa? bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah, coba baca ayatnya 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dan depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, marilah baiklah kita berkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kan? Ya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Tapi gimana dengan seperti yang Allah di perjanjian baru? Nggak ada yang salah, jangan ada Tuhan yang lain di hadapan Tuhan, Iya. di hadapan Allah. Salahnya di mana? Itu konsep ketuhanan. Ini konsep keselamatan. Walaupun dosa kamu semerah kirmizi, bisa jadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau bertobat. Yesus juga bilang, kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Sedangkan di situ juga bilang apa? Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Kalau baca Yesaya 1 ayat 16 sampai 18, kira-kira menurut Angel, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Dosa merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju. Secara logik ya. Secara duniawi nggak perlu. Nggak perlu. Bangsa Niniwe pernah dengar kan? Hah? Bangsa Niniwe pernah dengar kan? Niniwe pernah. Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus ke Niniwe. Dia melenceng, naik Terus, kapal, kena badai, Badai. diundi, diceburin ke laut, dimakan Ikan ikan. paus. Nggak tulisan ikan paus, ikan besar. Ikan besar. 3 hari dimuntahin masih hidup. Iya. Baru dia tobat, dia balik ke Niniwe kan. Iya. Bangsa Niniwe diperingatin sama Nabi Yunus kan. Terus bangsa Niniwe bertobat. Diampuni nggak dosanya? Ampun nih. Diampuni. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Nggak perlu. Nggak Itu yang Niniwe itu di perjanjian lama atau perjanjian Perjanjian baru? lama. Perjanjian lama. Di kitab Yunus. Oke.
Jadi di kitab Perjanjian Lama tidak ada konsep orang harus menanggung dosa orang lain. Sekarang buka lagi Ulangan 24. Proses di bagian angel ini, Pak. Perjanjian lama itu salah, maka adanya perjanjian baru. Jadi, Kenapa Enggak, aku nggak bilang salah. Tunggu, benar. Kenapa orang Kristen tidak mau pakai hukum yang ada di Perjanjian Lama? Kenapa kira-kira Jal? Karena perjanjian lama tuh gini sih, lebih tepatnya perjanjian lama itu perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama sih. Menggenapi Bukan aja. menggenapi. Kan tadi saya bilang, Paulus di Efesus 2 ayat 15 bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Jadi yang ada di dalam otak orang Kristen, perjanjian lama itu udah nggak berlaku lagi. Itu. Betul nggak? Benar. Nah, namanya kekokor, ini perjanjian lama ya, ini perjanjian lama. Cuma dari prinsip tuh, yang membatalkan Paulus. Yang menurunkan Taurat siapa menurut Angel? Yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Paulus ya. Terus, Sorry, Tuhan. nah iya, Tuhan yang menurunkan Taurat. Iya. Ini Paulus siapa kok berani-beraninya bilang Yesus membatalkan gitu loh. Iya. Maksud saya gitu. Ulangan 24 24 ayat 16. tentang perceraian. Belum udah perceraian aja. Bukan. Aku kan ya, sorry. Tentang melindungi sesama manusia. Coba baca ayat 16. Ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, Angel, kalau bapaknya ngerampok bank, mau nggak Angel di penjara? Enggak. Enggak. Di situ juga bilang, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya, seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Gimana ceritanya seorang Yesus yang tidak berdosa harus mati menanggung dosa Angel? Ketetapan lagi, muter lagi ntar, ya kan? Buka lagi Yeskiel. Yeskiel, nama dia aku. nama adiknya Yeski. Yeskiel Regan. Yeskiel pasal 18 18 ayat ayat 20. 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Sama kan tadi mau Ulangan 24:16. Yang berdosa itu yang mati. Tapi kalau yang berdosa bertobat, dosanya seperti kirmizi bisa jadi putih seperti salju. Sama seperti omongan Yesus. Yesus bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Menggenapi dengan apa? Dengan wahyu yang diterima dari Bapa, Injil gitu. Injil ada tambahan, kasih hilang, segala macam gitu ya. Terus Yesus bilang, kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Sama dengan perjanjian lama. Berarti intinya tuh nggak seharusnya ada pengorbanan Yesus di kayu salib gitu ya. Makanya tadi gua tanya di awal, kalau baca kisahnya, kelihatannya Yesus rela nggak mau disalib? Nggak mau. Nyuruh murid beli pedang, ngumpet di Getsemani. Ketika di pengadilan, Yesus kan ditanya. Yesus banyak jawab, banyak membantah. Apa itu tanda-tanda orang rela disalib? Kalau dia banyak membantah tuduhannya. Terus ketika Yesus ditampar sama tentara penjaga imam besar, Yesus bilang, salah gua apa? Kenapa gua ditampar? Kalau gua salah tolong tunjukin. Kalau gua nggak salah kenapa ditampar? Yesus ngajarin muridnya apa? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lalu Yesus sendiri protes. Gimana? Ada ayatnya. Yesus ngajarin muridnya tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi ketika Yesus tampar sama tentara penjaga imam besar, dia protes. Kenapa gue ditampar? Kenapa dia nggak kasih pipi kiri? Kan bertolak belakang. Berarti dalam satu Bible itu ada kebenaran, tapi juga ada kebatilan. Gitu. Campur. Kontradiksi ada, ayat tidak asli ada. Ayat yang istilahnya konsepnya bertolak belakang juga ada. Jadi ayat itu malah perang sendiri. Gitu. Belum lagi antara Paulus dengan Yesus ajarannya beda. Tapi kalau dibandingin dengan Quran, ajarannya Nabi Muhammad SAW ada yang beda nggak sama Yesus? Nggak ada. Nggak ada yang beda. Coba sekarang boleh tanya soal Islam apa? Gua nanti bisa buktiin paralel sama Bible. Pertanyaan kamu nih, menurut kamu di Islam salah, kenapa ini, kenapa ini? Coba salahnya di mana Islam? Kenapa harus dihitung 4 kali, kenapa ini? Ya udah apa sampein aja. Nggak apa-apa, benar. Iya. Kenapa Islam boleh? Laki-lakinya. Kalau waktu nikah 4 kali. Atau siapa? Enggak, lebih malah. Nabi lebih dari 4 Lebih dari 4 ya. Nggak maksud Jadi aku. kalau misalnya Islam itu kan kalau misalnya ya berpikir dari Kristen dan Islam itu kan durasi dari 600 tahun. iya itu lumayan lama loh. Kenapa baru ada? Baru adanya itu ya yang tahu itu Allah SWT. Waktunya. Iya. Ya. Sama juga ketika saya tanya, kenapa Tuhan harus turun menebus dosa manusia pada abad pertama Masehi? Kenapa nggak pada zaman Musa? Kira-kira kenapa? Karena Sama juga begitu. karena lebih kalau itu kalau jawaban dari aku
Karena kan waktu itu kan umat manusia jatuh dalam dosa itu, ya kan. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu ini Yesus. Iya, kenapa pada abad Jadi ada Masehi? kisahnya. Kenapa nggak pada zaman Nabi Musa? Kenapa nggak pada zaman Nabi Ibrahim? Gitu. Apakah Tuhan tidak kasihnya tidak sama besar dengan umatnya Nabi Musa? Ya, kalau itu timeline, itu namanya timeline. Dari zaman Yesus sampai zaman Nabi Muhammad SAW jaraknya 600 tahun. Kenapa kok Quran diturunkan pada zaman itu? Ya pada zaman itu timelinenya yang tahu cuma Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sudah dipersiapkan gitu untuk lahir pada Terus tahun itu. kenapa kalau misalnya Nabi Muhammad itu kan selalu diagung-agungkan ya di agama Muslim? Agama Islam. Sorry, bukan agama Islam. Hmm. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang ketika hari kiamat dia turun ke dunia? Kenapa harus Isa Al-Masih? Karena Isa Al-Masih yang difitnah jadi Tuhan sama orang Kristen. Difitnah. Iya, lah kan? Dia bukan Tuhan, tapi kan dianggap Tuhan sama orang Kristen. Iya. Makanya di dalam Islam kita mengenal hadis, Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan turun lagi. Untuk apa? Membunuh Dajjal. Dajjal itu adalah Al-Masih yang palsu. Nanti akan mematahkan salib dan membunuh babi. Kalau membunuh Dajjal ini arti literal. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi ini arti kiasan. Yang hubungannya sama salib dan babi apa? Siapa? Kristen. Kristen. Nah udah itu jawabannya. Untuk membantah fitnahan Kristen terhadap Apakah ada di Al-Quran itu sendiri? hadis. Hadis. Ada di hadis. Nah, bedanya sama Bible, Bible ini kan satu buku begini, ini yang menjadi sumber hukum Kristen. Di luar ini diterima nggak sama gereja? Enggak. Enggak. Buku-buku apokrifa kan banyak, Enggak, ya kan? Nggak diterima. Enggak ada sama. Tapi kalau di Islam, sumber hukum itu ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, tapi yang sahih. Sahih tahu ya? Otentik maksudnya. Asli gitu. Nggak kayak itu tadi, pas itu asli itu nggak diterima sama orang Islam. Yang ketiga, kesepakatan para ulama. Ijma ulama. Yang keempat, kias. Kias itu hukum analogi perbandingan gitu. Ini urutannya, yang paling tinggi Quran, kedua hadis sahih, ketiga ijma ulama, baru kias. Hadis yang diterima pun tidak boleh bertentangan dengan Quran. Kalau ada hadis bertentangan sama Quran, walaupun dianggap sahih, itu pasti ditolak. Gitu. Jadi seolah-olah Quran itu adalah undang-undang. Petunjuk pelaksananya ada di hadis. Undang-undang kan nanti ada petunjuk pelaksanaan biasanya. Peraturan pemerintah kah? Peraturan gubernur kah? Itu biasanya petunjuk pelaksanaan untuk menuju ke undang-undang itu. Jadi Quran itu undang-undangnya. Hadis itu adalah petunjuk pelaksanaannya. Di Quran disebutkan, lu sholat sehari 5 kali ya. Gitu. Caranya gimana? Ikutin Nabi. Di Quran di Quran juga disebutin, taatilah Allah, taatilah Rasul. Untuk taatilah Allah adalah untuk iman. Taatilah Rasul untuk teknisnya gitu. Sholat subuh berapa rakaat, sholat zuhur berapa rakaat, sholat asar dan seterusnya. Kalau zakat bagaimana, kalau puasa bagaimana, yang ngajarin Nabi. Jadi Nabi jadi teladan gitu buat umat Islam. Apa yang dilakukan Nabi itu tertulis di dalam hadis sahih. Itu yang diikutin sama kita. Sumbernya begitu, urutannya begitu. Kalau lu nikah gimana, maharnya bagaimana, itu semua dari hadis sahih. Jadi Quran itu bukan buku catatan sipil gitu. Nabi punya istri siapa, Nabi ini disunat apa enggak. Bukan begitu Quran konsepnya. Quran adalah sebuah buku petunjuk gitu. Petunjuk secara umum. Detailnya hadis sahih. Oke. Jadi di agama Islam itu menjamin nggak kalau kita masuk surga? Ada nggak kejamin? Ada nggak Itu kejamin? berarti termasuk taatilah Allah, ya kan? Tadi di Quran kan sebutkan gitu. Allah SWT sendiri udah berfirman, barang siapa yang mulutnya memelihara la ilaha illallah, urusannya surga. Urusannya surga. Sampai di ujung nafas dia la ilaha illallah, makanya orang Islam kalau mau mati ditalkinin. Tahu ya, ditalkinin ya, dibisikin kupingnya la ilaha illallah. Coba sekarang cobain ya, cobain. Ini bukan mancing, bukan. Mulutnya Angel nggak usah ditutup, tapi coba ngucapin la ilaha illallah. Nggak usah ditutup bibirnya, coba bisa nggak? Maksudnya gimana? Maaf gitu. Ya, ngomong la ilaha illallah, tapi mulutnya nggak usah ditutup. La ilaha illallah. Bisa nggak? Bisa. Tuh. Orang yang lagi sakaratul maut, yang udah mau mati, nggak bisa nutup mulut aja masih bisa ngomong la ilaha illallah. Itu bukti kemurahan Allah SWT supaya orang yang mau bertobat, dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ajaib nggak kira-kira? Kira-kira kan sederhana sebenarnya. Orang yang udah mau mati aja bisa ngomong la ilaha illallah walaupun mulutnya nggak ketutup. Jadi kalau di Islam, orang yang memelihara mulutnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Nah, konsep penebusan dosanya ya di Islam itu nggak ada yang orang harus mati dengan salib. Dosa itu urusannya manusia dengan penciptanya. Di Islam, antar sholat aja ini ada bacaan yang bisa menghapus dosa sebelumnya. Gitu.
Jadi dari sholat ini ke sholat ini, nanti di sholat ini baca ini, dosa antara sini sampai sini hapus, diampunin. Habis sholat ini, yang di sini baca surat ini misalnya, dosa antara ini sama sholat sebelumnya dihapus. Nggak usah sampai urusannya ke belakang-belakang, cuman urusan antar sholat aja diampuni gitu. Jadi orang yang menjaga sholatnya, menjaga amal baiknya, nggak usah mesti minta ampun yang jauh-jauh ke belakang, antar sholat aja diampunin gitu. Itu malah lebih apa namanya? Jadi kita terjamin di antara dua sholat gitu. Nah, konsepnya begitu. Dan konsepnya di Islam gini, setiap manusia yang lahir, setiap manusia itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya apa? Bukan suci ya, bisa sih suci tapi kurang tepat. Fitrah itu artinya sifat asalnya. Sifat asalnya manusia itu sebenarnya muslim. Ingat ya, tadi muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Angel dulu lahir jadi bayi bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Berserah diri kepada penciptanya. Penciptanya melahirkan Angel ke dunia ini untuk menjadi manusia kan dari bayi. Besar karena dititipkan orang tuanya. Tapi ketika Angel lahir di keluarga yang bukan Islam, nanti yang menjadikan Angel orang Kristen kan orang tuanya. Betul kan? Orang itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi nanti ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Setiap manusia fitrahnya muslim. Sifat dasarnya muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Konsepnya. Jadi, bukan berarti kalau misalnya ada orang Islam berbuat dosa, ya, pasti neraka. Tar dulu, dia dia menjaga la ilaha illallah di mulutnya enggak? Dan dia bertobat enggak? Walaupun dia nggak bertobat, tapi mulutnya tetap la ilaha illallah. Pada akhirnya dia akan masuk surga. Kalau dia nggak bertobat, dia mungkin dicelup-celup dulu di neraka gitu. Kalau dia nggak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, insya Allah diampunin. Apalagi dia menjaga sholatnya dengan amalan tertentu yang bisa menghapuskan dosa, cuman antar sholat. Gitu. Oke. Kenapa orang Islam itu di kuburan itu didoain? Karena kalau di Kristen itu kan ketika dia udah meninggalkan visi misinya itu udah selesai di dunia. Berarti udah terlambat dong. Harusnya selama masih dia bernafas itu kita doain dia supaya dia hidup benar. Ketika mati ya udah tinggal penentuan dia masuk surga atau neraka. Nah di Islam itu kan orang Kristen berziarah itu cuma berziarah, nggak didoain. Bahkan acara pemakaman aja tuh penghiburan, bukan berdoa atau kayak gimana. Nah kenapa di Muslim itu harus didoain? Orang Islam ketika berziarah, dia berdoanya bukan kepada si mayit. Iya. Dia berdoanya kepada Tuhan. Nah, ketika orang sudah meninggal, itu kan sudah terputus amalannya. Iya, betul. Sudah terputus amalannya. Tapi ada satu amalan, kecuali nih ya maksudnya, orang yang sudah meninggal, amalnya sudah terputus, kecuali apa? Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini bisa istilahnya apa ya? Membuat si ahli kubur ini nyaman di sana. Diampunin dosanya gitu. Doa dari manusia yang masih hidup nih. Tapi kalau orang tuanya misalnya bukan Islam, si manusia yang muslim ini yang ziarah kepada orang tuanya yang sudah meninggal dan orang tuanya bukan Islam, si anak ini nggak boleh doain walaupun dia berdoa pada Allah SWT. Nggak boleh doain karena orang tuanya bukan Islam. Jadi konsepnya orang Islam berdoa di kubur itu bukan berdoa kepada ahli kuburnya, tapi berdoanya kepada Allah SWT untuk mengampuni dosanya si mayit, untuk melapangkan kuburnya gitu sih. Dan nggak ada salahnya. Salahnya di mana? Salahnya kalau menurut kita agak aneh aja karena kan nyawanya udah diambil Tuhan. Ibaratnya ya udah nih gue ambil gitu kan. Rohnya udah diambil. Terus kenapa masih doain? Harusnya selama dia masih hidup di dunia. Makanya kan kalau di Kristen itu tuh ada ayatnya tuh perjalananku sudah selesai gitu kan. Di Kristen ada nggak kata syafaat? Doa syafaat ada. Pernah ada. Apa bedanya doa syafaat sama kita berdoa kepada Tuhan untuk keluarga kita syafaat yang itu meninggal? lebih kayak doa rame-rame. Iya. Tapi artinya syafaat apa tahu nggak? Nggak tahu. Sama juga bisa masuk ke dalam konteks mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi kita berdoanya kepada Tuhan bukan kepada yang meninggal. Iya, itu namanya syafaat. Emang betul. Emang doanya tuh kepada Allah buat ini kan orang udah meninggal ini. Iya. Sama. Kurang lebih sama. Itu namanya syafaat. Kalau orang mati itu dia meninggalkan dosa jariah sama jariahnya. Di Islam tuh yang kalau dibilang amal jariah, itu contohnya begini.
misalnya saya bangun masjid. Selama masjid ini dipakai sama orang Islam lain untuk beribadah, saya dapat pahala. Tabungan saya pahalanya nambah terus gitu. Di Islam konsepnya begitu. Nah, yang istilahnya mendoakan untuk saya yang sudah membangun masjid itu, boleh nggak? Ya boleh. Supaya saya bertambah-tambah lagi kenikmatan, kenyamanan di sana. Ini nggak ada salahnya. Oke. Aku mencoba mencerna si yang ke arah situ karena Kalau ada yang kira-kira nggak masuk, kasih tahu apa? Coba nanti. Nanti kita bisa diskusin lagi. Jadi pertama, Yesus menikah. Oke, Gini, sorry sebentar, saya potong ya. Kalau di Bible itu tidak tertulis Yesus menikah, kita nggak perlu ngomong Yesus menikah, nggak usah. Kalau tadi saya mengatakan bahwa tradisi Yahudi itu seorang rabi harus menikah, itu hanya tradisi, jadi hanya indikasi. Tapi saya nggak berani ngomong kalau Yesus menikah, karena di Bible dia nggak tertulis. Saya hanya berani ngomong kalau di kitab itu tertulis. Makanya saya mencoba fair, gitu. Saya tidak mau menyerang tanpa dasar. Tapi kalau di Islam, kita memahami hampir semua nabi-nabi itu menikah, hampir semua, dan poligami. dan poligami itu diisahkan. Karena ditulis ayatnya, dan nabi dan istri-istrinya. Gitu. Nah, aku tanya kerja lagi toh, kenapa diperbolehkan? Apa Nah, alasannya? gini. Itu pertanyaan kamu. Sebelum saya jawab, Daud istrinya berapa? Nggak tahu. Banyak. Ya. Salomo istrinya berapa? 700, istrinya 700, gundiknya 300, jadi 1000 orang. 1000 orang, ketemunya Salomo tuh, kalau 1000 dibagi 365 berapa? 2 tahun lebih ya berarti. Berarti satu orang istri atau gundik itu ketemu Salomo tuh 2 tahun lebih baru ketemu. Kalau 1000 orang, kalau sehari ketemunya satu istri loh. Ya. Sekarang Nabi Musa poligami nggak? Nggak tahu. Poligami. Aku nggak tahu sejarahnya itu. Ada. Istri yang keduanya itu orang Kus dari Afrika. Abraham poligami nggak? Hah? Nabi Abraham nggak tahu. Kan ada Sarah, ada Hagar. Oh iya. poligami. Hagar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Poligami nggak? Poligami. Bahkan ada satu lagi istrinya namanya Keturah. Jadi Yakub poligami nggak? Poligami, istrinya Kenapa laki-laki bisa poligami, cewek nggak bisa poligami? Nah, itu pertanyaan bagus. Tapi gua selesai dulu ya. Ya. Bahwa yang namanya poligami itu sebenarnya bukan murni ajaran Islam, bukan murni ajaran Islam. Islam datang bukan untuk mengajarkan poligami, tapi untuk membatasi poligami. Sebelum Quran diturunkan, orang bisa menikahi wanita berapapun yang mereka mau. Ya kan tadi kayak Salomo bisa 1000, Nabi Daud bisa berapa puluh. Yang lain tuh nggak ada batasannya gitu. Tapi ketika Quran diturunkan, dibatasi cuma 4. Ya. Dan itu pun syaratnya berat. Gitu. Kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Di Bible ada nggak kata-kata nikahilah satu saja? Nggak ada. Di seluruh kitab suci, di seluruh dunia, nggak ada yang bilang nikahilah satu saja, kecuali Quran. Jadi jangan salah, poligami di Islam itu, Islam turun untuk mengatur poligami. Bukan untuk menginisiat poligami. Poligami sudah ada dari ribuan tahun sebelum Quran diturunkan. Ya. Terus tadi apa tadi? Iya, kenapa perempuan tidak boleh? Poligami. Oke, sekarang gini. Masih. Sekarang gini, ketika ada laki-laki punya istri 4, satu istri ini suaminya kan 1. Ketika punya anak si istri ini jelas nggak bapaknya siapa? Jelas, walaupun suami 1 istri 4, dia punya anak, bapaknya jelas nggak siapa? Jelas dong, cuma 1 suaminya kan? Apa? Ya lakinya, ayahnya cuma 1. Jadi kalau ini punya anak 2, jelas bapaknya si ini. Yang ini punya anak berapa? Jelas bapaknya ini. Semuanya juga begitu. Tapi ketika satu wanita, suaminya 4, ketika punya anak siapa? Bapaknya yang mana? Jelas ya? Itu alasannya. Tapi nggak adil dong jadinya. Bukan nggak adil. Nah, kalau bilang mau masalah adil nggak adil, justru itu akan menimbulkan masalah. Kalau lu punya suami 2 aja, anak lu yang lahir itu anak yang dari suami yang mana? Bisa tahu nggak? Ya, itu satu. Kedua, satu suami dengan 4 istri, ini kalau orang ini hidupnya istilahnya benar dan bersih, walaupun istrinya 4, ini semuanya akan sehat secara fisik. Tapi kalau wanitanya yang 1, lakinya yang 4, walaupun mereka bersih, kemungkinan ada penyakit. Ini, silakan cek nanti di riset-riset kesehatan. Pasti begitu jatuhnya. Iya. Oh ya, anyway aku mau minta izin dong ke toilet. Sama, aku juga mau ke toilet. Sama ini juga mau ke toilet. Silakan. Ini toilet, sebelah sana juga toilet. Ya, mikir dibuka dulu, ntar kedengeran.
Maaf. Makan dulu. Bang, makan. Sebenarnya nggak boleh ya. Kan kalau kamu kan ke pendeta pengaduan dosa. itu Katolik kali. Kalau Kristen Protestan kita pengakuan dosa. Karena Ya pengakuan dosa ngomong kan. iya, Kalau kita tuh enggak. Nah, kalau Protestan nggak ada pengakuan dosa ke pendeta tuh nggak ada. enggak, bukan ke pendeta, itu kan Katolik. Katolik juga bukan ke pendeta sih, lebih ke mana gitu ya. Ya ada romonya. Ada romonya. Ya romo. Kalau misalnya kita pengakuan dosa sama pembina sih, dan pembina itu udah berjanji sama Tuhan, jadi kalau dia bocorin, nah dosa dia tanggung. Nah kalau kita tuh ke siapa? Kalau kita boleh, karena di firman Tuhan tuh bilang, kalau kita mengaku dosa, maka kita akan dipulihkan. Kayak anggap aja dokter itu kan kita harus tanya dulu, kita sakit apa, nggak bakal bisa tahu dong, kita keluh kesahnya apa segala macam, nggak bakal bisa disembunyiin kalau kita nggak kasih tahu. Kita mengaku dosa dan kita didoain, kan 2-3 orang berkumpul atas namaku, di tengah-tengah situ ada aku. Dan ketika kita mengaku dosa, kita doain sama pembina. Ketika kita doain, bertobatlah, jangan berbuat lagi. Benar nggak begitu? Nanti kalau insya Allah ya, Iya. kalau Angel masuk Islam, yang dipelajarin tuh Islamnya, jangan Muslimnya. Ya, kalau kita belajar Islam dari Muslim, dah pasti masuk. Islamnya sempurna, Muslimnya nggak sempurna. Sama hal yang kamu nanya. Makanya Rokok haram. Makanya coba dulu pelajaran agama Buddha, agama Hindu. Enggak, serius. Supaya kalian tuh nggak cuma berpaku sama satu agama. Oke, udah belajar belum? Aku belajar agama Buddha udah 50%, agama Hindu udah, Katolik udah. Katolik karena aku pernah sekolah Katolik kan. Jadi pernah tahu. Agama Islam apalagi, kayak mayoritas teman-teman aku Muslim. Nah terus yang dipelajarin dari Buddha apa? Yang aku pelajarin dari Buddha itu menurut aku nggak make sense sih. Kan kita kan sebenarnya berhala ya. Terus kedua, itu kan Sang Buddha. Sang Buddha itu, Tuhannya tuh ada masanya. Ada berapa ratus masanya gitu. Terus dewanya tuh banyak banget. Jadi ada dewa ini, dewa itu, dewa itu, pusing. Terus mereka tuh percaya Nama sama karma. Tuhannya Buddha siapa? Hah? Nama Tuhan dalam Buddha siapa? Sang Buddha apa ya? Bukan. Bukan apa ya namanya? Buddha bukan Tuhan. Buddha tuh gelar daripada Siddhartha Gautama. Tapi Tuhannya ada lagi namanya, Siapa? Nirwana. Nirwana ya? Udah aku Nirwana orang taunya surga gitu kan. Ah. Padahal nggak, Nirwana itu nama Tuhan dalam Buddha. Tapi konsep ketuhanannya Buddha sebenarnya mirip sama Islam. Tuhan itu tidak diperanakan, tidak memperanakan, tidak diciptakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Itu Buddha. Sebenarnya konsep Tuhannya benar, bagus. Cuman Buddha masih mengenal dewa-dewa. Iya, dewa-dewa. Jadi nggak bisa disebut monoteis. Iya. Kalau monoteis kan Tuhan cuma satu, udah nggak ada lain. Kristen bisa disebutkan setengah monoteis, setengah politeis. Kristen. Karena monoteisnya dari Yahudi, politeisme dari Perjanjian Baru. Hindu apalagi? Hindu mungkin bisa disebut politeis. Sama mereka tuh percaya karma sih, jadi karma baik dan karma buruk udah, itu doang. Kalau Hindu ya Yahudi udah belajar? Yahudi. Nah, ya ini Tanakh ini. Tanakh itu murni monoteis, sama seperti Islam. Ya. Hindu tadi walaupun Hindu juga mengakunya Tuhannya satu, tidak boleh digambar, segala macam. Jadi ajarannya Hindu sebenarnya monoteis, tapi setelah ke bawah-bawah pengikutnya menciptakan konsep yang boleh menyembah dewa apa aja gitu. Makanya aku tuh suka mempelajari agama-agama lain kayak agama Muslim, agama Buddha, Hindu, bahkan ateis pun aku belajar. Kenapa ada ateis? Asal mulanya tuh kenapa? Sekarang dari semua itu, yang resikonya paling kecil agama apa? Dalam hal apa? Dalam hal keselamatan. Dalam hal keselamatan, resiko paling kecil yang Resiko paling kecil yang agama nggak bisa apa? selamat gitu. Yang bisa selamat. Yang bisa selamat. Yang nggak rugi lah gitu. Ataupun kalau rugi, ruginya paling kecil gitu. Agama apa? Yang bisa menjamin sih di agama Kristen. Menjamin. Iya, Oke. karena kan kalau di Islam itu ya Allah berikanlah aku jalan yang lurus, sedangkan di Kristen itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Tidak Sekarang jalannya bangsa Israel ketika Nabi Musa siapa? gimana? Jalan keselamatannya bangsa Israel ketika dipimpin sama Nabi Musa, jalan keselamatannya siapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Lah kan pemimpin bangsa Israel pada waktu itu kan Nabi Musa. Iya. Yang mengajarkan supaya bangsa Israel selamat. Ya keluar dari tanah Mesir itu ya. Enggak, yang mengajarkan kalau bangsa Israel mau selamat masuk surga, yang mengajarkan siapa? Bahasa Israel mengajarkan Dengan Tauratnya. Nabi Musa. Nabi Musa. Berarti Nabi Musa jalan kebenaran buat bangsa Israel pada saat itu nggak? Enggak. Oh enggak. Lah kalau nggak ada Nabi Musa yang mengajarkan Taurat, bangsa Israel selamat nggak? Nabi Musa itu diutus Tuhan. Sama, Yesus juga diutus Tuhan. Aku diutus hanya untuk domba-domba bangsa Israel. Domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Angel bangsa Israel bukan? Kalau Kristen bangsa Israel. Bukan. Bangsa Israel dari mana? Kalau Kristen itu berbicara tentang Israel. Berbicara tentang Israel. Tapi Kristen yang sekarang seperti Angel, ini Angelnya orang bangsa Israel bukan? Bukan. Bukan. Yesus diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel.
Jadi Yesus bukan diutus untuk angel. Kalau cuma Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, sebenarnya nggak ada yang salah. Bisa diartikan begini nggak? Kan ada ayatnya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Iya. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel kan? Jadi kalau bangsa Israel mau selamat, ya harus mengikuti ajaran Yesus untuk sampai kepada Bapa. Jadi Yesus itu adalah jalan. Jalan, ada tujuan kan? Tujuannya siapa? Bapa. Karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Yesus jalannya, Bapa tujuannya. Yang harusnya disembah ini jalannya atau tujuannya? Atau dua-duanya? Jalannya. Oh jalannya? Tujuannya nggak usah disembah? Coba udah mulai nge-lag nih otak aku nih. Mau sampai ke Bapa atau cuma sampai Yesus? Dua-duanya. Lah kan cuma sampai di jalan, belum sampai tujuan. Misalnya Angel dari sini mau ke Semarang, jalannya lewat jalan tol Cipali gitu. Tujuannya kan Semarang, bukan Cipalinya. Yang mau dituju sama Angel kan Semarang. Tujuannya, iya. Iya, ya harusnya disembah tujuannya atau jalannya. Tujuannya. Nah, jalannya bangsa Israel ketika zaman Nabi Musa, jalannya Nabi Musa. Untuk kepada siapa? Untuk kepada Allah. Gitu. Tapi waktu kejadian Musa itu setelah Yesus itu udah bangkit dari itu kan? Musa. Ya, jadi kejadian maksudnya terjadinya Nabi Musa itu nih aku lupa soal sejarah ini yang Nabi Musa bantu keluar bantu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah ada Yesus belum? Iya. Belum kan? Belum ada Yesus ya? Ya belum lah, jauh banget jaraknya 1300 tahun. Aku nggak tahu soal itu soalnya. Jauh banget. Bangsa Israel, Nabi Musa hidup kira-kira abad 15, abad 14. Yesus baru abad pertama Masehi. Jaraknya 1300-1400 tahun. Nah, jalan bangsa Israel ketika 1500 tahun lah sebelum Yesus, apakah nggak ada yang selamat? Kan pasti ada yang selamat kan dengan ajaran apa? Taurat. Taurat mengajarkan sampai 613 mitzvot gitu, untuk bisa selamat sampai kepada Tuhan. Itu jalannya itu. Jadi ungkapan jalan sih sebenarnya nggak ada yang salah. Kita mau naik Gunung Merapi, waktu itu ada Mbah Marijan ya. Kalau nggak lewat Mbah Marijan sampai nggak Gunung Merapi? Nggak sampai. Ya, Mbah Marijan itulah penunjuk jalan untuk sampai ke puncak Gunung Merapi. Yesus juga bisa dianggap sebagai penunjuk jalan untuk sampai kepada Bapa. Salahnya di mana? Nggak salah. Tapi kenapa Kristen menyembah Yesus ya bukan Bapaknya? Gitu. Jadi selalu aku sampaikan kok, kan dia putar-putarnya selalu ya namanya Tritunggal itu. Itu namanya sudah doktrin. Nah sekarang gua tanya, Tuhannya Angel ada berapa? Satu. Tapi kan pribadinya ada 3. Ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, Yesus di mana? Ketika Yesus dibaptis dia di Sungai Yordan. Sungai Yordan. Roh Kudus turun Iya. dalam bentuk Roh. burung merpati. Burung merpati, sorry. Ada suara di langit. Iya. Inilah anakku yang kukasihi. Iya. Ada Yesus di Sungai Yordan, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit. Berapa Tuhannya? Mau satu juga? Bareng nih, nongolnya bareng nih. Ya kan? Nongol bareng, terus mau bilang Tuhan satu. Berapa Tuhannya? Kalau nongolnya sendiri-sendiri, kita masih bisa bilang Yesus dipimpin Roh Kudus. Misalnya, Bapak yang mengutus Yesus, tapi itu Bapak menjelma jadi Yesus. Tapi kalau nongol bareng, dengan akal sehat itu Tuhannya berapa? Apakah berarti itu namanya multiplikasi? Bertambah banyak seperti sel gitu atau gimana? Doktrin kamu tuh terlalu dalam, tentang memaksakan Tritunggal itu terlalu maksa. Nah, sekarang kalau dibilang Tritunggal pribadi kan 3. Kenapa berhenti di angka 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 100? Kenapa 3 mentokin? Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Itu sebenarnya berasal dari keyakinan orang-orang sebelum Yesus, ratusan bahkan ribuan tahun, yang mana orang-orang zaman dulu sebelum ada Yesus sudah menyembah dewa-dewa yang triad. Gitu. Triad itu artinya 3 tapi 1. Di Sumeria dewanya 3 tapi 1. Di Babilonia dewanya 3 tapi 1. Di Persia dewanya 3 tapi 1. Di India ada Trimurti, ya kan? 3 tapi 1. Di Mesir juga ada 3 dewa tapi 1. Osiris, Horus, Isis. Di Eropa nanti ada Dewi Madonna, badannya 1, mukanya 3. Kenapa semuanya 3 gitu? Kenapa nggak ada yang 20, nggak ada yang 50 gitu? Karena ada konsep seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles ngomong, menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami, Aristoteles ini bilang, kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi sebelum ada Yesus sudah 3 semua. Ribuan tahun sebelumnya. Jadi Kristen konsepnya sebenarnya nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Cuman kalau dulu disebut dewa, yang Yesus sebut Tuhan.
Bahasa Inggrisnya dewa apa? Dewa itu Bahasa nggak Inggrisnya? tahu. Gods ya? God juga. God, ya. Bahasa Inggrisnya Tuhan apa? Lord. Lord bisa, tapi enggak. Sebenarnya Lord itu lebih tepat diterjemahkan Tuhan. Kalau Tuhan dalam bahasa Inggrisnya apa? God. God juga. Jadi God sama Tuhan sama dewa, bahasa Inggrisnya itu sama. Yang membedakan cuma ada huruf G besar, ada huruf G kecil kan. Itu sifatnya hanya ilahi lah disebutnya. Jadi dewa zaman dulu sama Tuhan zaman sekarang sebenarnya pengertiannya sama kurang lebih. Itu. Nah, Kristen kenapa cuma 3? Karena mengikuti dan meneruskan agama-agama yang sebelumnya, yang misteri itu. Sebelum ada Yesus, sudah ada 16 dewa yang disalib dan bangkit menjadi Tuhan. Artinya apa tuh? The world There were 16 crucified saviors. Nah, 16 juru selamat dunia yang disalib kekristenan sebelum Yesus. Jadi Kristen itu hanya penerus agama-agama yang menyembah dewa yang sudah mati disalib kemudian bangkit menjadi Tuhan. Siapa aja, macam-macam, ada Horus, ada Krishna, ada Mitra dan sebagainya. Berarti ini kok udah pelajaran semua ya? Ya udah. Kalau belum nggak mungkin. Nggak berani ngomong saya. Ya walaupun ada yang ngebantah buku ini, ya setiap orang kan punya data. Gitu. Tinggal orang yang punya ngebantah ini punya data apa enggak gitu. Dan saya kan tadi sudah membuktikan bahwa perjanjian lamanya Kristen itu asalnya punya Yahudi. Yang konteksnya diperkosa sama orang-orang Kristen. Sebenarnya nubuat itu untuk untuk Hezekia, untuk bangsa Israel. Tapi oleh orang Kristen dimaknai itu untuk Yesus. Semuanya untuk Yesus. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi konsep Mesiasnya bilang begini, Mesias yang akan turun itu harus benar-benar manusia yang lahir dari persetubuhan tubuh suami istri. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Mesias itu, yang kedua, Mesias itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Yesus kan bukan anak kandung Yusuf. Yang keturunan Daud kan dari Salomo kan Yusuf. Tapi kan Yesus bukan anak kandungnya Yusuf. Kalau bukan anak kandung sama orang Yahudi nggak diterima. Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh dunia sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Nggak ada yang perang. Mesias itu nanti akan datang ketika seluruh dunia sudah mengenal Hashem, Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga orang Yahudi bilang Mesias itu yang akan datang, bukan datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi, itu bukan begitu. Datang cukup sekali menjadi raja bangsa Israel. Bedanya di sini. Jadi konsep Mesiasnya di Yahudi sama konsep Mesiasnya di Kristen itu beda. Makanya saya bilang Kristen membaca kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya sudah diubah-ubah menjadi Septuaginta, kemudian baru dijadikan kitabnya orang Kristen. Jadi nubuat-nubuat yang dianggap untuk Yesus itu dibantah total sama yang Yahudi. Nah sekarang yang punya kitab Yahudi, berarti yang berhak menafsirkan siapa? Ya harusnya orang Yahudi. Gitu. Makanya saya bilang Kristen memperkosa konteks yang ada di dalam Tanakh menjadi nubuat untuk Yesus. Gitu. Tapi sebelumnya aku pernah debat ya sama pendeta-pendeta atau ahli Taurat lainnya. Baru kemarin debat sama pendeta yang udah 13 tahun belajar teologi. Ketika saya sebutin akhirnya dia malah nggak tahu. Malah saya ngasih tahu. Pendeta 13 tahun belajar STT. Terus gimana? Apakah dia mualaf? Enggak, saya kalau debat sama pendeta, saya tidak pernah pengen memualafkan siapa-siapa. Di Islam kita punya konsep hidayah. Itu yang punya cuma Allah SWT, bukan kita. Seorang pendeta bisa saya permalukan dari kitabnya sendiri. Tapi apakah dia langsung terima hidayah? Enggak, belum tentu. Pendeta hidupnya udah enak, ibaratnya begitu. Perpuluhan udah gede. Saya nggak menargetkan pendetanya untuk jadi muslim, enggak. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting kita sudah memberitahu. Yang nanti nonton debat, masuk Islam gara-gara nonton debat saya, banyak. Udah banyak. Datang ke sini bersahadat karena nonton video debat saya. Orang yang nonton dengan hati yang kosong, artinya hati yang terbuka, nggak pakai baju Kristen, nggak pakai baju Islam. Orang yang nonton dengan kondisi pikiran seperti itu, bisa menilai yang mana yang muter-muter, yang mana asumsi, yang mana yang pakai data. Saya kalau debat bawanya nggak sekoper segini, 3 koper saya bawa semua. Saya bisa tunjukin satu-satu. Saya bisa bantah semua yang dibilang nubuat buat Yesus. Dengan bahasa Ibrani-nya sekalipun. Karena saya udah pelajarin. Kalau saya nggak pelajarin, saya nggak berani ngomong. Sampai sekarang aja saya nggak berani ngomong di dalam kitab ini ada ayat palsu. Yang ngomong tadi Angel sendiri bukan gua. Tulisannya cuma pasti tidak asli. Gitu. Ya kalau pasti tidak asli, bagaimana kita mau menyandarkan keselamatan kita? Ini urusannya dunia akhirat loh.